apakah NLP itu ilmu? Sebenarnya NLP itu bukan ilmu. Orang bilang kalau kita mau mempatching orang ke leading, kita harus yes leading. Baru datang. Dari mana Mas? Dari udah langsung. Padahal kita belum ngapa-ngapain nih. Betul. Itu kenapa? Apa yang salah dengan saya atau selaku salesman atau marketernya, atau yang salah apa? Terus apa yang harus saya lakukan ketika ketemu dengan orang yang semacam ini? Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Ketemu lagi dengan Riko di Sentral Arta Bertanya. Di episode sebelumnya kita sudah mengupas cara jitu mempengaruhi orang ala NLP. Dan ternyata alhamdulillah punya respon yang cukup bagus. Dan sesuai dengan janji Riko, setelah kita tahu sedikit tentang NLP, kemarin dibahas, yaitu adalah FAG ya, visual, auditory, dan kinestetik. Hari ini kita akan coba semakin dalam lagi. Oh iya, V ya, bukan F ya. Dikoreksi. VAG. Oke, visual, auditory, dan kinestetik. Dan Riko masih akan mengundang narasumber kita yang luar biasa. Kita ucapkan selamat datang untuk Coach Alex. Selamat ketemu lagi Coach. Luar biasa. Sehat Coach? Sehat. Oke. Coach Alex ini adalah seorang coach tentu saja, praktisi juga. Ini kalau saya lihat gelarnya selain SEMM juga Certified Master NLP Practitioner, Professional Practitioner, terus juga CTNLP, jadi coach trainer ya. Iya, selain trainer juga master. Masternya. Iya, oke. Berarti sangat mengetahui, tahu seluk-beluknya NLP ya Pak ya? Boleh dikatakan begitu sebenarnya. Iya. Kenapa Coach kok tertarik untuk belajar NLP dan sepenting itukah NLP dalam kehidupan kita gitu? Ya sebenarnya sih NLP itu pada awalnya saya nggak terlalu paham juga, sama seperti para praktisi lain ya. Jadi saya membaca buku-buku NLP baru ketemunya tahun 2012. 2012. Iya, Oke, 2012. Tapi jauh sebelumnya saya malah membaca buku-buku yang setelah saya tahu NLP, baru saya sadar bahwa itu adalah buku NLP. Jadi di tahun 2026, 2016. Nah, 2006. Ya, oke. 2006 itu saya baca bukunya Dale Carnegie. Dale Carnegie kan salah satu bukunya kan How to Influence. Nah, kemudian ada bukunya Les Giblin. Itu Skill of People atau Skill with People. Jadi buku-buku itu adalah teknik bagaimana mempengaruhi orang. Nah, saya juga tidak sadar apakah mereka menggunakan NLP atau tidak. Tapi ketika tahun 2012 saya mulai mensertifikasi diri saya ke sebuah lembaga, baru saya tahu bahwa ternyata buku-buku saya yang saya baca dulu itu adalah bukunya NLP juga. Nah, kemudian secara bertahap saya baca bukunya Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins salah satunya tokoh Unlimited besar, ya. Power. Nah, itu malah NLP banget buku itu. Besar, ya. Iya, keren banget ya buku itu. Nah, akhirnya baru sadar ternyata wah keren juga ya NLP ya. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya orang pikir apakah NLP itu ilmu? Sebenarnya NLP itu bukan ilmu. NLP bukan ilmu. NLP itu alat sebenarnya. Jadi dia bagaimana menggunakan NLP untuk mendalami ilmu yang lain. Oh, jembatan ya, jembatan. Jadi itu alat. Jadi kalau kita bilang itu adalah manualnya otak manusia. Jadi NLP itu bisa dipakai untuk segala macam hal. Baik di dalam dunia bisnis, karir, ya, dalam pergaulan kita, hubungan kita di keluarga, kepada istri atau kepada anak kita, di lingkungan pendidikan, guru atau dosen, di hukum, pengacara, notaris. Nah, hampir semua bidang menggunakan NLP. Cuma mungkin mereka nggak terlalu sadar bahwa itu ilmu NLP. Nah, semakin kita memahami tentang NLP, itu luar biasa dahsyatnya. Jadi kita coba menggali yang paling dasar aja. Di NLP sebenarnya dasarnya yang paling pertama mungkin kita bisa belajar tentang building rapport sebenarnya. Building rapport. Kenapa building rapport?
Karena kan sebenarnya tadi saya hubungkan dengan apa yang saya baca di awal ya. Kan saya mengatakan bahwa saya membaca bukunya Dale Carnegie, How to Influence, berarti bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian bukunya Les Griffin itu tentang skill with people. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, NLP adalah salah satu alat. Bagaimana kita mampu berhubungan dengan orang lain. Nah, itu yang kita mulai dengan building rapport. Oke. Sebelum lebih jauh, ini barangkali ada pemirsa kita yang baru ikut gabung. NLP apa sih? Ya. NLP itu ada kepanjangannya, Pak Coach ya? Iya, ada. Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi ini adalah salah satu kemampuan kita untuk bisa memprogram bahasa pikiran. Nah, sebenarnya itu aja simpelnya ya. Jadi definisi NLP itu banyak sekali pemahamannya seperti apa. Tapi kita simpel aja bahwa sebenarnya bagaimana kita menatah bahasa kita sehingga bisa mempengaruhi orang. Nah, itu NLP itu ya. Tadi Coach Alex juga mengatakan soal bidding rapport ya. Kalau saya melihat di artinya ini kalau diketik kita ya sedang main Google ya. Googling ya. Bahwa ini adalah proses membangun hubungan yang baik dengan orang lain sehingga kedua belah pihak itu mendapatkan manfaat, terus merasa dipahami dan juga didukung atau mendapatkan manfaat masing-masing ya. Benar. Berarti ini sangat penting ya, berhubungan dengan bagaimana kita akan berkomunikasi dengan orang, bekerja sama dengan orang gitu ya. Betul. Jadi penting banget gitu loh. Bukan hanya penting tapi penting banget. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang building rapport itu sendiri simple sih sebenarnya. Kelihatannya ya karena pengertiannya building rapport adalah bagaimana menjalin hubungan. Nah, kita menggunakan konsep yang simple aja yaitu patching dan leading. Di dalam building rapport itu ada patching dan leading. Iya. Patching itu bagaimana kita mempatch atau mengikuti orang. Bagaimana? Bukan meniru ya? Bisa dikatakan meniru juga. Meniru. Jadi kita akan bagi menjadi dua, yaitu mirroring sama matching. Di dalam patchingnya seperti itu. Berarti di dalam tadi building rapport ada dua penting, yaitu patching dan leading. Leading ini berarti nanti kita nge-lead ya? Kita nge-lead atau kita memimpin atau mengarahkan orang. Bisa gitu ya? Iya, seperti itu. Yang tadinya kita ngobrol seperti ini, akhirnya saya bisa ngikut coach gitu. Misalnya coach yang melakukan building rapport itu ya? Ketika saya melakukan patching yang sama terhadap Mas Riko, nanti tampak saja misalnya Mas Riko kan jadi host saat ini. Tiba-tiba nanti ngomong-ngomong kok saya jadi hostnya Mas Riko. Ini terjadi pada konten yang pertama ya. Yang pengen lihat bisa boleh tuh di konten sebelumnya. Apalagi kalau konten aslinya yang tanpa editing. Bagaimana digiring? Balik lagi coach. Kita masih di Sentral Arta Bertanya. Barangkali mau dinikmati dulu coach ya. Ini kopinya dulu. Soal building rapport ini atau rapport ya. Jadi kalau pengertian tadi sudah disebutin patching dan leading, dan ternyata di dalam patching pun ada lagi yaitu mirroring dan matching. Kalau saya tidak salah, mirroring itu kan berarti kayak kaca ya. Iya, kayak kaca, kayak cermin gitu. Kayak cermin. Betul. Kemudian kalau satunya matching berarti menyamakan. Apa perbedaannya antara mirroring dan matching padahal sama-sama kita akan membuat sama? Sekarang saya bilang, Mas, coba angkat tangan kanan. Nah, itu namanya matching. Kan sama-sama kanan. Sama-sama kanan. Nah, saya bilang, Mas, naikkan tangan kiri. Saya kiri, kan saya bukan kiri, saya kanan. Nah, itu kan kalau kita di kaca kan sama-sama mirip. Yang orang foto sekarang ya mirroring gitu ya. Mirroring seperti itu. Jadi perbedaannya itu. Tapi fungsi dan kegunaannya atau manfaatnya dan penerapannya seperti apa? Sebenarnya sama, cuma hanya beda posisi aja, beda posisi. Nah, kita kalau di dalam, kita ringkas saja lebih mudah ya. Jadi di dalam mirroring atau matching itu kita bisa mematching atau memirroring orang melalui 3V. 3V ya.
Bukan, V ya? Bukan F ya. Factory ya. 3V. Apa itu? Nah, visual yang pertama. Oke. Visual kan sebenarnya penglihatan. Oke. Jadi artinya kita melihat gestur orang, gaya dia. Jadi apa yang kita lihat kita tiru. Tadi misalnya Mas memegang pen, lalu saya akan memegang sesuatu, saya bisa aja memegang kacamata. Tidak harus pen. Iya, tidak harus pen. Jadi ada gerakan yang memiliki kesamaan. Nah, kita lakukan seperti itu. Nah, ya, itu namanya kita melakukan visual. Atau misalnya Mas melakukan gerakan di tangan, misalnya dia Mas megang hidung, tapi kan bisa jadi saya nggak pegang hidung, saya bisa pegang dagu. Jadi itu boleh dikatakan. Boleh. Nah, jadi kita melakukan matching namanya. Matching. Ya, Oke. matching. Kemudian jadi itu yang disebut dengan V pertama ya. V pertama Visual. yang disebut visual. Nah, V yang kedua adalah verbal. Verbal. Nah, verbal itu adalah ucapan-ucapan atau bentuk kalimat yang diucapkan. Misal. Nah, misal contoh nih, Mas kalau ke mall ngapain aja sih Mas? Jalan-jalan. Apa yang dilakukan waktu jalan-jalan di mall? Paling lihat-lihat toko ya. Lihat toko ya Mas ya. Toko apa sih yang dilihat Mas? Saya paling suka sepatu. Walaupun cuma lihat-lihat nggak beli. Oke. Ketertarikan dengan sepatu bentuk yang seperti apa sih? Biasanya sport ya. Sport ya. Oke. Jadi suka sport apa sehingga harus beli sepatu atau melihat sepatu? Jalan kaki ya. Itu sport juga kan? Iya, itu sport juga. Karena menurut saya jalan kaki kan bukan hanya sport tapi juga digunakan dalam keseharian. Oke. Nah, ketika Mas melihat sepatu sport, apa yang membuat Mas tertarik? Biasanya model ya. Modelnya ya. Oke, modelnya apalagi Mas? Apakah harganya? Warna. Tapi saya biasanya lihat pasti model. Model warna baru saya lihat harga. Cocok bungkus tidak? Ya dilus-lus aja. Iya, betul. Nah, kebanyakan orang juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika dia pergi jalan-jalan ke mall, dia punya ketertarikan dengan sepatu, dia melihat sepatu. Dan dia mungkin akan melihat dari modelnya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, itu Mas yang baru saya ngucapin tadi awal. Iya. Itu namanya saya sedang melakukan matching dan mirroring verbal. Saya menggunakan bahasa yang sama, melihat. Nah, berbicara dengan kata model, warna. Nah, itu semua sama. Jadi saya meniru bahasa-bahasa itu. Ya, itu yang V kedua. Verbal. Kemudian V ketiga, Mas kalau misalnya nih, ya kan, Mas lagi sumpek ya atau apa sih? Suntuk gitu ya. Oke, suntuk. Apa yang Mas katakan kepada diri sendiri? Suntuk ya, lagi pusing gitu apa? Lagi pusing atau apa terserah. Bosan atau apa? Ngomongin ke diri sendiri apa? Apa yang Mas katakan? Biasanya kayak pelepasan aja ya. Iya, caranya seperti apa Mas? Biasanya tarik nafas panjang terus dilepasin gitu. Oke. Ada nggak kata-kata yang dikatakan? Ya karena terbiasa biasanya saya menggunakan kalimat istighfar ya paling. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau misalnya Mas pergi ke gunung, kemudian melihat pemandangan menyenangkan atau indah gitu ya. Nah, apa yang Mas katakan? Biasanya saya membiasakan dengan Masya Allah. Oh, Masya Allah gitu ya. Luar biasa. Oke. Keren. Nah, seandainya sekarang berada di jalan nih, ya kan? Tiba-tiba ada yang siksak di mobil kita. Apa yang Mas katakan? Gimana Mas? Apa ya? Random sih. Random ya. Kadang tergantung siapa yang di samping saya. Jadi tergantung siapa yang di samping gitu ya. Tapi banyak ngomel ya kalau ada orang yang main apa ya tidak sesuai gitulah. Tadi siksa itu pasti saya ngomel lah. Ngomel seperti itu. Mas terasa nggak bahwa tadi saya sedang meniru vokalnya Mas? Di bagian mana ya? Waktu Mas mulai ketawa, kemudian ya ketika ya bisa marah-marah tergantung siapa yang di samping saya menggunakan bahasa yang tinggi juga saat itu juga. Nah, tone-nya ikut naik. Iya. Volumenya naik. Iya. Jadi kita
ketika berhadapan dengan seseorang, vokalnya itu kita samakan dengan dia, sehingga dia merasa dia memang secara bawah sadar. Kenapa Mas, kalau saya tanya Mas tidak tahu bahwa saya sedang meniru seperti itu? Karena saya menirunya secara terselubung sehingga tidak ketahuan. Nah, secara bawah sadar Mas hanya merasa bahwa kita sefrekuensi, tapi secara sadar tidak akan tahu bahwa saya sedang melakukan peniruan terselubung. Akhirnya saya nyaman. Iya. Apakah itu yang diharapkan dari building rapport? Patching dan mirroring. Iya, begitu. Kita lakukan seperti itu. Jadi 3 hal, yaitu ada visual. Verbal, vokal. Jadi kita melihat gestur dia. Jadi Mas lagi pegang apa, saya melakukan gerakan yang sama. Kemudian saya mencoba mencari kosakata yang memiliki kesamaan. Nah, kemudian saya memperhatikan nada suaranya di mana aja sih. Saya mulai ikutin. Nah, itulah yang kenapa konsep ini kalau kita ngomong sama siapapun pasti masuk. Tapi hati-hati ya, jangan dipakai buat godain cewek loh ya. Bentar, itu gini yang nonton. Karena kebetulan saya dengan Coach Alex kan memang udah sering ngobrol nih, jadi udah tahu larinya kemana. Tapi intinya gini Coach, ketika kita sudah mengenal pasti enak. Pertanyaannya mungkin biasa jalan-jalan. Kan saya ngikutin beberapa seminar juga ya. Pertanyaannya pasti tempat wisata mana, terus ngapain kalau ada waktu luang. Apakah ini memang menjadi pattern atau menjadi baku bahwa pertanyaan untuk mengakrabkan diri ya, misal hobi, misal waktu yang digunakan kalau waktu luang ya, waktu istirahat. Apakah itu yang memang menjadi pertanyaan ketika untuk mengawali sebuah pembicaraan? Nah, kan gini sebenarnya. Kadang-kadang kita kan tidak tahu seseorang yang kita ajak bicara tentang kehidupan dia. Nah, sehingga kita butuh untuk memancing sehingga keluarlah ide-ide. Nah, makanya dalam percakapan itu ide-ide yang biasanya akan muncul dan orang suka ditanya itu biasanya berhubungan dengan hobi. Hobi kan macam-macam, hobi olahraga apa, hobi makan, hobi atas satu keahlian. Kemudian bertanya tentang rumah tangga, keluarga. Nah, mereka suka seperti itu. Nah, baru bertanya tentang apa sih pekerjaannya. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan umum. Tapi justru pertanyaan umum seperti itu kita bisa mendapatkan informasi. Nah, umumnya seperti itu. Tidak mungkin kan kita menaikkan sifat yang rahasia di awal. Iya. Tapi memang dikatakan oleh Coach Alex bahwa ini pertanyaan umum, tapi pasti sudah melalui penelitian ya. Iya, kan? Karena betul. Ini pasti yang paling membuat nyaman orang yang bicara hobi ya. Benar. Lebih terbuka biasanya, lebih hangat akhirnya bicara. Iya. Oke, Coach, kita masih di Sentral Arta Bertanya dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan berikutnya nih soal tadi baru poin yang pertama ya, patching. Kita akan ke poin yang kedua yaitu leading. Boleh kita langsung masuk ke leading? Oh, boleh saja. Oke, kita masih di Sentral Arta Bertanya dan kita masih ngobrolin soal building rapport. Ya, tadi sudah dibahas untuk poin pertama yaitu tentang patching. Dan ternyata pembahasan kalau di seminar itu 3 jam bikin ngantuk, ini 15 menit dapat cerah ini. Langsung dapat ya. Mirroring patching. Jadi kalau untuk Anda barangkali ingin mengundang Coach Alex ini bisa nih. Ya Coach Alex Kalaminto, silakan nomornya ada di sini. Atau bisa datang ke Sentral Arta boleh deh. Langsung nelpon ke Sentral Arta. Yang jelas nanti mungkin pada saat di kelas atau mungkin kita buat semacam workshop dan lain-lain akan tentu saja berbeda ya Coach ya, karena memang kita sebuah konten ya tidak akan panjang bisa 1 hari, tapi di dalam nanti kebutuhan masing-masing klien atau juga orang yang ingin nanti Coach Alex datang pasti akan kita tanya dulu apa kebutuhannya gitu ya Coach ya. Betul. Oke, kembali lagi ke materi kita hari ini yaitu tentang building rapport dan yang kedua tentang leading ini. Kalau saya menilai bahwa disampaikan Coach Alex bahwa ilmu ini sebetulnya tidak hanya digunakan untuk marketing gitu, tapi ternyata pendidikan bisa, atau mungkin kita melakukan negosiasi bisa pasti bisa ya. Bisa, kemudian juga intinya berhubungan dengan komunikasi ya, dan ingin punya
berhubungan baik dengan lawan bicara atau orang yang kita tuju gitu ya. Betul. Oke. Soal leading itu berarti memimpin ya. Tadinya kita yang bisa dikatakan akhirnya menggiring ya, menarik dia ya. Tadi kan kita paging kita mengikut dia dulu. Dia mau kemana ikut aja gitu. Nah setelah ikut kayaknya orang ini sudah akrab nih sama kita nih. Nah kayaknya dia juga udah mulai percaya sama kita. Nah tapi kita perlu mengetes. Itu mau saya tanyakan bagaimana kita tahu bahwa orang ini udah masuk nih, maksudnya masuk dengan kita udah nyaman. Itu tandanya seperti apa biasanya? Tandanya ya. Memang untuk belajar paging dan leading kelihatan mudah, tapi butuh latihan sebenarnya. Nah, jadi misalnya gini, Mas Riko, kenapa pingin bertanya tentang NLP ke saya? Ya pastinya karena saya berkebutuhan untuk berkomunikasi dan berhubungan baik dengan banyak orang. Karena pekerjaan juga menuntut seperti itu ya, perlu negosiasi seperti itu di luar. Jadi buat Mas Riko pasti menarik dong. Ya, sangat menarik. Dan ketika kita berbicara hanya dalam 15 menit di awal tadi, kira-kira Mas Riko mendapatkan sesuatu nggak? Ya. Apa yang Mas Riko dapat? Yang saya dapat bahwa ternyata untuk bisa kita masuk ke dalam orang tersebut atau orang yang kita ajak bicara bisa ikut kepada kita harus mengenal dia dengan baik, dalam tanda kutip ya, mengenal dia dan membuat dia nyaman. Dan ketika sudah bisa menguasai konsep seperti itu, tentunya menambah satu ilmu baru buat Mas Riko gitu ya. Betul. Nah, kalau udah tahu seperti itu, misalnya Mas Riko diajak untuk, Mas mau belajar lebih dalam nggak? Mas mau nggak? Pasti tertarik. Nah itu Mas, barusan saya leading Mas loh. Ini saya melegacy dengan kesalahan. Saya melakukan pertanyaan, saya menggali yang depan. Ya, kemudian saya mulai lemparkan pertanyaan. Saya butuh berapa jawaban yang jawabannya adalah positif. Orang bilang kalau kita mau mempaging orang ke leading, kita harus yes leading. Jadi jawabannya walaupun saya tidak menggunakan pertanyaan yes or no, tapi jawabannya iya sebenarnya. Ya, ketika menyatakan menarik gitu kan. Iya. Menarik apa? Yes ya, kan. Sekali. Nah, saya menggunakan 3 iya di sana. Yes, gue leading langsung. Bungkus. Iya, langsung bungkus. Saya bilang, seandainya Mas tadi sudah melihat semua, kalau saya ajak untuk belajar NLP, Mas mau nggak? Mau kan? Iya. Udah teliti lah. Semudah itu. Udah. Tapi tentu saja ketika kita akan menerapkan itu dari pertanyaan loh Mas. Iya. Oke. Belum selesai. Dalam prakteknya tidak semudah itu. Nah itu. Saya baru mau bertanya bahwa untuk menjadi seperti Coach Alex kan pasti harus latihan. Iya. Jadi ini kebetulan karena Mas juga mengenal saya, jadi udah pasti paham apa yang saya sampaikan, sesuatu yang memberikan benefitnya ada. Iya. Nah itu susahnya kalau yang enggak. Oke. Nah di dalam sebuah komunikasi, hal pertama yang harus kita pahami ketika kita mau mempaging orang, selain menggunakan matching sama mirroring itu, jadi kita harus memperhatikan benar-benar jawaban mereka. Karena kita nggak bisa hanya sekedar meniru, kemudian kita tidak menjadi active listening orang bilang. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Dengarkan apa yang mereka sampaikan sehingga kita bisa meliding dengan apa yang dia sampaikan. Jadi waktu kita mengucapkan atau meliding dia yaitu dengan apa yang sudah diceritakan di awal pagingnya itu. Jadi kita mengulang beberapa hal dengan kalimat yang sama, ya, dengan meniru gaya dia juga. Ya, dengan intonasi yang sama, sehingga dia merasa bahwa ini yang dibicara sama dia tuh orang yang sama dengan saya gitu. Satu frekuensi. Nah, ketika dia mulai senang dengan kita, jawabannya pasti yes. Nah, yes itulah yes untuk leading ke kita. Untuk bungkus. Mungkin karena saya di dunia perbankan, misalkan saya adalah seorang marketing, langsung studi kasus ya. Saya datang ke misal calon nasabah, kemudian ketika kita menawarkan produk, dia udah ogah-ogahan. Bahkan belum ditawarin produk, dia udah dari mana Mas? Saya dari ini.
oh enggak saya enggak gitu. Itu mungkin tidak dialami bukan hanya saya, tapi banyak sekali cerita teman-teman yang sesama di dalam dunia marketing atau sales, banyak sekali mengalami kendala seperti itu. Baru datang, dari mana mas? Dari udah langsung, padahal kita belum ngapa-ngapain nih. Betul. Itu kenapa? Apa yang salah dengan saya atau selaku salesman atau marketernya, atau yang salah apa? Terus apa yang harus saya lakukan ketika ketemu dengan orang yang semacam ini? Nah sebenarnya kan di dalam kita memberikan pelayanan penjualan, nah saya bilang pelayanan penjualan, sebenarnya kan kita bukan menjual produk sebenarnya, kita menawarkan pelayanan. Nah, pelayanan apakah nanti dalam bentuk jasa atau dalam bentuk barang seperti itu. Hal yang harus kita lakukan, kita pasti ketemu dua tipe orang, satu yang kita kenal, satu yang kita tidak kenal. Kalau kita kenal mungkin lebih mudah, mudah karena kita udah mungkin bisa cerita tentang keluarganya, tentang hobinya, tentang kesulitan ekonominya atau tentang apa aja. Tapi yang tidak kita kenal ini, nah kita butuh kerja ekstra. Kebanyakan sales itu tidak mencari tahu, malas untuk mencari tahu. Nah, jadi misalnya gini, kita punya target, kita pingin canvassing gitu kan, canvassing, sales canvassing kemana gitu kan, apakah ke toko, ke rumah, kemana gitu kan. Setidaknya kita punya informasi, minimal 30% informasi kita dapat. Misalnya, oh orang ini kerja apa, di bidang apa, punya keluarga enggak. Nah, informasi seperti itu menjadi bahan cerita kita di awal, sehingga kita punya building rapport lebih mudah. Jadi misalnya, oh ya Pak, saya dengar-dengar Bapak kerja di itu ya. Nah, kan kita boleh melakukan pertanyaan seperti itu. Nah, oh ya Pak, kemarin kalau nggak salah teman saya si ini, sebut aja temannya gitu kan, yang kita kenal juga, kalau bilang Bapak suka ini ya, olahraga ini. Jadi kita mencoba menyamakan dulu sesuatu yang memiliki kesamaan frekuensi. Nah kalau kita nggak kenal, kita bingung mau nanya apa. Nah tapi katakanlah benar-benar kosong informasi. Nah bisa jadi kan ketemu yang seperti itu. Nah ya paling penting adalah bagaimana kita menunjukkan visual kita dulu. Visual kita yang kita tunjukin. Nah gini, ekspresi kita ketemu sama orang ini, kita harus menganggap orang ini penting. Kebanyakan dalam hubungan sosial orang tidak menganggap lawan bicara itu penting. Mungkin karena misalnya contoh nih, kalau kita pakai pakaian yang lebih keren, lalu kita berhadapan dengan orang yang pakaiannya kurang keren, kita menganggap dia lebih rendah dari kita. Padahal bisa jadi dia memang sederhana, tapi bisa jadi dia lebih kaya dari kita. Nah itu yang jadi masalah, karena persepsi awal itu yang membuat kita salah melakukan bidding rapport. Nah, berarti kata-kata jangan hukumi sesuatu dari sampulnya itu tidak berlaku ya, karena tetap kemasan pertama, apa yang kita tangkap pertama itu akan sangat mempengaruhi. Ya, karena kan gini, itu persepsi namanya. Ya, kebiasaan orang-orang kita di sekitar kita begitu ya. Orang kan bilang kesan pertama. Ya, kesan pertama tergantung kita menilai. Jadi kita melihat seseorang berpakaian yang sederhana, kesan kita bahwa dia nggak punya uang langsung masuk ke dalam pikiran kita. Padahal kesan itu kan nggak boleh ditangkap. Harusnya kan kita menangkap setelah kita memiliki cukup data. Iya, cukup data artinya gini, kita bertanya dulu. Misalnya, oh cara ngomongnya seperti itu, berarti kita sudah punya gambaran sedikit tentang orang itu. Berarti kelemahan saya atau banyak orang juga adalah terlalu cepat menyimpulkan. Iya, betul. Tapi kita, nah gantian ya, kan kita melihat kepada orang, kita adalah yang harus menciptakan kesan kepada orang lain juga. Karena kita yang akan menawarkan jasa atau pelayanan tadi ya. Karena kita harus memposisikan diri kita ini punya kesan yang bisa dipercaya. Kita membentuk trust kepada mereka. Tapi saat kita membentuk trust kepada orang lain, nah yang sangat penting ada satu, bahwa orang itu penting. Kalau kita nggak pernah nganggap orang itu penting, artinya ya dapat, udah enggak ya udah gitu. Oke. Dia orang itu miskin pun, tapi kan selama kita anggap dia penting, bisa jadi oh ya Pak, memang saya saat ini nggak terlalu butuh,
Lagian saya juga kerjanya kayak gini, tapi saya punya teman loh Pak. Lah kan berhasil sebenarnya. Artinya kesan bagaimana dia melihat kita sebagai seorang yang bisa menolong, walaupun dia nggak butuh, bisa jadi dia mereferensikan buat orang lain. Oke. Nah, itu Mas. Baik dia punya teman atau kita direferensikan ke orang yang lain. Iya, betul. Oke, jadi tadi balik lagi coach soal leading ya. Oke. Leading tadi. Berarti indikasi suksesnya kita dalam mirroring atau dalam patching ya tadi ya, patching, mirroring dan apa namanya? Nah, ada mirroring, ada matching. Ada matching yang ada di dalam patching itu ya intinya. Okay. Berarti kesuksesan kita dari patching kemudian akhirnya leading dan supaya kita bisa ngunci itu tanda-tandanya apa biasa? Nah, kembali ke 3V yang tadi. Jadi kan tadi ada visual, verbal, dan vokal. Nah, ketika kita awalnya adalah mencoba untuk meniru secara visualnya kan. Nah, kita melakukan pengetesan. Apakah setelah kita tiru-tiru dia udah nyaman dengan kita, gantian kita melakukan gerakan yang sengaja kita lakukan untuk melihat dia melakukan gerakan nggak. Contoh nih misalnya saya pegang gini, tiba-tiba dia juga memegang. Nah, dia mulai menggerakkan tangannya. Itu artinya secara patching kita sudah berhasil di bagian visualnya. Lalu kita menggunakan bahasa-bahasa. Jadi dia akan mencoba untuk menyamakan bahasa kita juga. Nah, kemudian intonasi suara. Ketika misalnya kita awalnya ngomongnya pelan, karena mungkin karakter saya pelan, kemudian saya ngikutin dia, dia keras. Tapi setelah saya yakin bahwa nanti patching ini berhasil, enggak, saya turunkan nada saya, dan ternyata dia turun. Saat itu patching berhasil. Itu seperti kayak kita ngomong pelan-pelan bisikin, tiba-tiba orang kita ajak ngomong juga dia ikut kita bisikin. Betul. Nah, kenapa kamu ikuti kita gak ada? Nah, kamu yang bisikin dulu gitu. Jadi nah, ketika tanda-tanda 3V itu sudah kita dapat, kita menggunakan beberapa pertanyaan untuk menggiring, yang seperti yang tadi saya contohkan. Saya sudah menggiring duluan. Nah, pertanyaan itu memastikan bahwa patching itu sudah menguat dengan pertanyaan kita. Nah, yes, lead dia masuk, kemudian baru kita tawarkan produk. Iya, atau kita bagaimana? bisa kita menjelaskan produk dengan bahasa yang lebih, orang bilang bahasa lebih menjual, sebenarnya bukan bahasa yang lebih empati sebenarnya. Seperti apa itu, Coach? Bahasa empati adalah kita tahu bahwa ada hal yang harus kita perhatikan, apakah seseorang membutuhkan produk atau jasa kita itu karena dia butuh karena masalah, dia butuh karena memang saat itu dia menjadi kebutuhan. Jadi kita harus paham seperti itu. Intinya berarti produk yang kita tawarkan harus menyelesaikan permasalahan dia gitu, atau kebutuhan dia. Betul. Dua hal itu yang penting. Oke, cukup menarik sekali nih pembahasan kita hari ini tentang building rapport ini, di mana tadi sudah disampaikan Coach Alex ada dua hal ya, yaitu patching dan leading. Memang kita ngobrol kurang lebih ya hampir 40 menitan ya, 45 menitan. Kayaknya gampang, kayaknya. Tapi dalam prakteknya saya nyoba aja berkali-kali masih belum ya. Tapi ternyata jujur saja kalau beberapa kali ketemu Coach Alex, kemudian saya coba pun sekarang ya sudah agak berbeda lah. Bisa ngobrol dengan orang, bisa lebih nyantai gitu intinya. Dan sekali lagi NLP itu bukan ilmu yang menakutkan ya, bukan yang sulit maksudnya, bukan hal yang sulit. Semua bisa mempraktekkan dan bisa membuat manfaat bagi kita yang mempelajarinya gitu. Betul, Coach. Jadi NLP ilmu yang menakjubkan. Ya, bukan menakutkan, menakjubkan. Dan tidak sulit ya ini ya. Tidak sulit. Tinggal nanti kita ngikutin trap-trapnya aja, Tonda, dan mau. Mungkin satu lagi Coach, kemauan kita untuk terbuka, terus kemudian juga tidak menghakimi tadi ya, tidak langsung kita bikin kesimpulan. Terus kita juga tidak merendahkan orang, itu juga sangat penting ya. Penting. Ini kaitan dengan yang dua buku yang saya sebut tadi itu, yaitu dari Dale Carnegie sama Les Griffin. Jadi memang benar-benar
dibutuhkan pikiran terbuka, hati terbuka untuk kita bisa memenangkan sebuah ya pertarungan. Bah, kata-katanya hari ini bombastis semuanya, pertarungan. Oke, Coach. Ini mungkin beberapa trik ya yang bisa kita lakukan. Ya sebetulnya hampir sama ya cara jitu mempengaruhi orang ala NLP juga ya. Seperti ini kan juga sama ya. Teknik-teknik yang bisa kita gunakan. Dasarnya sama, konsepnya sama. Bedanya kan kalau biasa di seminar, workshop kan kita butuh simulasi. Artinya peserta bisa merasakan kondisi itu sendiri, bisa melihat, merasakan dan mendengarkan apa sih sebenarnya mempraktekkan NLP seperti apa gitu. Nah itu yang biasanya di workshop. Kalau kita di podcast kan akhirnya saya harus melakukan praktek tanpa diketahui Mas Riko gitu. Iya, saya sebagai korbannya. Enggak. Tapi memang butuh untuk dicontohkan ya Coach ya. Kalau tidak dicontohkan tentu tidak akan bisa berjalan atau dipahami lebih mudah. Dan sekali lagi nanti untuk Anda yang sedang menyimak Sentral Arta Bertanya ini, jika memang tertarik, silakan hubungi nomor yang ada di layar ini. Nanti mungkin bisa kita obrolkan ya Coach ya. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan bagi tim Anda, bagi perusahaan Anda, atau tadi Coach juga menyampaikan sekolah ya, karena sekolah sekarang cukup kompleks ya. Yang banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diketahui. Coach, terima kasih banyak untuk ngobrol kita hari ini. Sama-sama. Ya jelas kalau kebanyakan nanti juga malah nggak keserap. Kita pelan-pelan, dikit-dikit. Nanti untuk yang pengen kita sebutin juga untuk Instagram ya. Instagramnya BPR Sentral Arta, nanti bisa DM. Bisa kirim kira-kira materi apa lagi yang ingin request. Ya bisa request materi apa yang ingin kita sampaikan ya. Bukan hanya sekedar NLP, mungkin ada yang lain yang kira-kira nanti Coach Alex bisa men-sharingkan sharingkan ilmu pengetahuan yang beliau punya ini. Kan kita bisa tentang parenting. Tuh, parenting ya. Parenting bisa tentang teaching. Iya, teaching. Okay. Ya, NLP bisa gabung dengan hypnoteaching. Jadi gabung jadi satu. Jadi bagaimana kita mempengaruhi anak-anak sekolah, kita mengajar menjadi lebih menarik. Nah, ini kepada guru atau kepada siswa berarti Coach? Sebenarnya teaching pasti ke guru. Teacher ya, guru ya. Lalu NLP for children, buat anak-anak. Buat siswanya sendiri, buat gurunya sendiri. Bisa di dua paket ya? Iya, betul. Oke, jangan banyak-banyak Coach. Nanti semuanya kebongkar. Kita habis dari 2 seri aja. Enggak ya, takutnya itu kalau terlalu banyak nanti malah jadi nggak fokus ya. Dan sekali lagi untuk segala informasi atau pertanyaan bisa nanti melalui nomor WA, melalui nomor telepon yang kita sebutkan, dan juga bisa DM di di Instagram BPR Sentral Arta. Sekali lagi terima kasih Coach Alex Laminto, SMM, CMNLP dan CTNLP. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, juga informasi serta sharing ilmu yang luar biasa ini. Dan kita harapkan apa yang disampaikan oleh Coach Alex hari ini bisa bermanfaat bagi Anda, bisa diterapkan dalam usaha atau bisnis Anda dan kehidupan Anda sehari-hari sehingga bisa naik kelas. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di konten berikutnya, di tema berikutnya di sini di Sentral Arta Bertanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.